Selamat pagi pendengar, sejumlah berita menarik dari Circle Radio kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Eunike Aderian. Tidak hanya itu, saat ini Anda mendengarkan laporan terkini, berita fakta, aktual, dan terpercaya. Bersepeda bersama dari Jogja hingga Bantul. Harga bahan pokok di pasar tradisional Jogja. Amex 2022, pameran kebudayaan Islam Nusantara. Antisipasi virus intoleransi di kawasan pariwisata. Jogja jadi tuan rumah Kongres Kebudayaan Jawa 3. Baik pendengar, kita ke berita pertama. Dinas Pariwisata Yogyakarta bersama dengan Jogja Pit Ringkes menggelar dan mengajak masyarakat untuk bersepeda bersama dari Hotel Grand Ina Jalan Malioboro hingga finish di Pantai Cemara Sewu, Bantul. Kita akan melihat langsung kondisi di sana. Ada reporter Kristoporus yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Kristoporus, silahkan laporannya. Halo para pendengar dan Eunike, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di depan Hotel Grand Ina Jalan Malioboro yang merupakan titik start dari acara Mangkat Gasik, yaitu olahraga bersepeda bersama dari kota Yogyakarta hingga finish di Bantul, yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta dan Jogja Pit Ringkes. Terpantau ada cukup banyak peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Terlihat juga para pesepeda menggunakan berbagai jenis sepeda, mulai dari sepeda lipat, road bike, hingga mountain bike. Kegiatan ini juga merupakan upaya mempromosikan kawasan selatan Kota Bantul sebagai dukungan atas tema visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Tidak hanya bersepeda saja Eunike dan pendengar, mereka juga akan membersihkan kawasan Pantai Cemara Sewu yang merupakan titik finish dari kegiatan ini. Para peserta juga akan menempuh rute sepanjang 30 km. Beberapa menit lagi kegiatan Mangkat Gasik ini akan dimulai dan para peserta akan berangkat dari Hotel Grand Ina Malioboro, Yogyakarta dan finish di Pantai Cemara Sewu, Kota Bantul. Berikut yang bisa saya sampaikan dari lokasi, kembali ke studio Eunike. Terima kasih reporter Kristoporus atas laporannya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk memantau harga bahan pangan pokok di pasar tradisional Yogyakarta, yang saat ini terjadi kenaikan harga pada kangkung dan juga berdampak pada harga beras hingga bahan pangan pokok yang lain. Sudah ada rekan saya, Septia, Putri, dan Yudi. Berikut laporan khusus untuk Anda. Baik, terima kasih Eunike. Selamat pagi pendengar, saat ini saya sedang berada di Pasar Beringharjo yang merupakan salah satu pasar di daerah kota Yogyakarta. Informasi yang saya dapatkan dari salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Beringharjo itu mengatakan bahwa kenaikan harga telur mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras, pedagang yang bernama Derajat menjelaskan bahwa saat ini paling murah per liter dijual di harga Rp9.500. Sedangkan beras paling mahal adalah jenis mentik seharga Rp13.500 per liter. Tak jauh beda, pedagang lain juga mengatakan bahwa kenaikan harga bahan pokok selain kangkung juga terjadi pada bawang merah dan tomat. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang sedang melanda daerah penghasil komoditas. Tidak hanya di Pasar Beringharjo saja, kenaikan harga beras juga terjadi di Pasar Kutu daerah Sinduadi, Kecamatan Melati, Kota Yogyakarta, yang akan saya sambungkan langsung kepada reporter Putri yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Septia. Selamat pagi pendengar, saat ini saya sedang berada di Pasar Kutu, daerah Sinduadi, Kecamatan Melati, Kota Yogyakarta. Informasi yang saya dapatkan dari salah satu pedagang beras di Pasar Kutu mengatakan bahwa di tengah bahan pokok stabil, namun saat ini beras mengalami kenaikan harga. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berusaha menjamin agar harga 9 bahan pokok tidak mengalami kenaikan meskipun harga beras cenderung naik. Soal kenaikan harga beras, kenaikan tersebut terjadi pada harga rata-rata beras medium dengan kenaikan di atas harga ecer tertinggi.
Tidak hanya beras saja yang mengalami kenaikan, namun kedelai juga mengalami kenaikan yang terjadi di pasar-pasar Jombor, Yogyakarta. Yang akan saya sambungkan langsung kepada reporter Yudi Hadinata yang sudah berada di lokasi. Silahkan Yudi. Kenaikan harga kedelai di seluruh Indonesia membuat para penjual di Pasar Jati, Kecamatan Melati, Provinsi Yogyakarta merasa kaget dengan pengumuman tersebut. Pasalnya, harga kedelai yang awalnya di Rp11.000 per kilo kini menjadi Rp13.000 per kilonya. Penyebab kenaikan harga kedelai ini disebabkan oleh menurunnya impor pasokan kedelai yang sebelumnya mencapai 2,5 juta ton, kini menjadi 1,8 ton saja. Begitupun dirasakan oleh para pedagang kacang kedelai di Pasar Jati, Kecamatan Melati, Provinsi Yogyakarta ini. Para pedagang merasa keuntungan yang diraupnya sangat sedikit dari harga-harga sebelumnya. Para pedagang berharap harga kedelai bisa diturunkan kembali agar para pedagang tidak merasa rugi dan susah mencari pembeli dan sangat sedikit mendapatkan keuntungan saat menjual kedelai. Dari Pasar Jati, Kecamatan Melati, Provinsi Yogyakarta, Yudi Hadinata melaporkan. Kita kembali ke studio. Baik pendengar, berita selanjutnya masih dari Yogyakarta. Pameran Amex 2022, pameran yang menyajikan sejarah kebudayaan Islam Nusantara. Pameran ini berlangsung di Museum Sono Budoyo sejak 7 November lalu. Langsung kita sambungkan ke reporter kami Kidung yang akan melaporkan langsung dari Museum Sono Budoyo. Baik, terima kasih Yonike. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Museum Sono Budoyo, tepatnya di Jalan Pangurakan nomor 6, Kupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Museum ini merupakan tempat diselenggarakannya pameran Anuan Museum Exhibition atau AMEX 2022. Pameran ini menyajikan berbagai macam peninggalan budaya Islam di Nusantara, mulai dari alat musik, lagu tradisional, beduk, wayang, kaligrafi, dan masih banyak lagi. Koleksi yang ditampilkan di pameran ini berasal dari Museum Ronggowarsito, Museum Minha Jombang, dan Kampus UIN, serta koleksi milik Museum Sono Budoyo. Pameran yang telah diselenggarakan sejak 7 November ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Museum Sono Budoyo. Menurut Dian Laksmi Pratiwi, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pameran ini akan menjadi saksi para seniman Nusantara berkreasi dalam berbagai media untuk mengekspresikan jiwa mereka. Karya-karya mereka merupakan sebuah kontribusi terhadap warisan global seni Islam untuk kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Selain pameran, tentunya juga disediakan tempat untuk berfoto. Panitia juga menyediakan kertas untuk menulis kesan dan pesan dan beberapa gambar untuk diwarnai. Pameran gratis ini tentunya masih bisa pendengar nikmati hingga tanggal 30 Desember 2022 nanti. Dari Museum Sono Budoyo, Yogyakarta, Kidung Wahyu melaporkan. Terima kasih Kidung laporannya dari Museum Sono Budoyo. Saat ini penyebaran pesan intoleran ataupun kebencian belakangan ini ditemui dan dinilai cenderung meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT saat ini bekerjasama dengan tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu, apakah menyebarnya pesan intoleran itu juga berkaitan dengan meningkatnya kemunculan di pariwisata Indonesia? Dwi akan melaporkan langsung dari Taman Sari Yogyakarta. Silakan Dwi laporannya. Baik Nika dan pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Yayasan Dewa Dewi Indonesia di kantor BNPT Jakarta. Kepala BNPT RI Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, berharap Yayasan Dewa Dewi Indonesia bisa terlibat aktif dalam sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dalam radikalisme dan terorisme. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ridwan selaku pengelola Taman Sari di Taman Wisata Yogyakarta. Pariwisata Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini bekerja sama dengan taman wisata yang ada di Jogja. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pencegahan virus intoleransi saat ini yang sudah diterapkan? Ya, BNPT itu merupakan suatu badan yang sangat
bertanggung jawab terhadap yang namanya terorisme ya. Tapi kalau kita berbicara intoleransi, itu bukan hanya terorisme saja, banyak yang harus kita pahami terhadap intoleransi. Nah, tapi yang kami bahas ini adalah terhadap pencegahan virus intoleransi tentang terorisme ya. Kalau di kita di Jogja, di Keraton, di wilayah kita wisata Taman Sari itu, alhamdulillah untuk hal terorisme itu jangan sampai ada gitu. Karena di sini rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan antar penduduk, antar masyarakat itu masih kuat ya. Tidak ada pengelompokan atau individual. Nah, untuk intoleransi saat berwisata itu banyak sih, kita harus pahami apa sih toleransi itu gitu ya. Kalau kita berbicara toleransi secara umum ya semua, karena toleransi itu adalah berurusan dengan kehidupan, terutama dengan agama, dengan itu kan ada toleransi. Karena toleransi sendiri itu kan kita harus hidup berdampingan. Sekian laporan dari saya, Dwi Sulistiawati, kembali ke studio. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menjadi tuan rumah Kongres Kebudayaan Jawa KKJ 3 pada 14-17 November 2022 di Hotel Alana. KKJ 3 kali ini akan mengangkat tema kebudayaan Jawa, yaitu Anjayeng Buwono atau Budaya Jawa Mendunia. Reporter laporan terkini, Irina Flora, akan melaporkan langsung bagaimana kondisi kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 yang diselenggarakan di Hotel Alana, Yogyakarta. Berikut laporan untuk Anda. Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Hotel Alana, Kota Yogyakarta, tempat dilaksanakannya Kongres Kebudayaan Jawa 3 pada tanggal 14 sampai 17 November tahun 2022. KKJ 3 ini akan mengangkat tema kebudayaan Jawa Anjayeng Bawono atau Budaya Jawa Mendunia. Sebelum KKJ 3 ini dilaksanakan, panitia telah terlebih dahulu melakukan prakongres pada 11 sampai 13 Oktober tahun 2022. Kemudian KKJ ini diselenggarakan pada hari ini, tepatnya 14 November, yaitu pembukaan KKJ Jawa 3. Sampai tanggal 17 November nanti adalah puncak dari Kongres Kebudayaan Jawa 3 ini, dengan sistem bauran, luring, dan daring mendunia. Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi, menyampaikan Jawa sebagai salah satu kata yang merujuk pada bahasa, suku bangsa, dan adat istiadat, menjadi salah satu bahasan yang tak kalah habisnya. Kebudayaan Jawa telah mewarnai pembahasan kebudayaan di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tamu undangan Kongres Kebudayaan Jawa 3 nih. Halo, dengan Kak siapa? Halo, aku dengan Cindy. Kalau boleh tahu dari universitas mana nih Kak? Aku dari Universitas Gadjah Mada. Oke, aku mau nanya sedikit mengenai hal kenapa sih kakak itu tertarik datang ke KKJ Jawa 3 ini? Gimana perasaan kakak diundang jadi tamu undangan di Kongres Kebudayaan Jawa 3 nih Kak? Pastinya senang banget dong, dan jadi suatu kehormatan bisa dapat kesempatan ini menyaksikan banyak hal yang menarik pada malam hari ini di sini. Oke, hal apa sih yang membuat kakak tertarik untuk menghadiri Kongres Kebudayaan Jawa 3? Jujur, karena dari dulu aku tertarik untuk mengikuti beragam budaya di Indonesia, tentunya di Pulau Jawa. Dan suatu kehormatan juga bagi aku secara pribadi diundang sebagai peserta untuk bisa menikmati langsung gitu gimana macam musik Jawa, tarian Jawa bersama orang-orang penting di daerah dan di negara sendiri. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 ini melibatkan peserta dari berbagai unsur dan terdiri dari wakil delegasi utama dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Jumlah partisipan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 ini sebanyak kurang lebih 550 sampai 600 orang.
Baik pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di laporan terkini pagi ini. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eunika Derian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Circle Radio. Selamat pagi dan sampai jumpa.